De Bruyne itu dia mengalami robekan di beberapa tempat di hamstringnya dia. Jadi bukan satu tempat, jadi kayak ada 3 tempat gitu nggak salah. Ketika orang-orang melihat bekas jahitannya itu, pers Belgia tuh pada kaget. Panjang banget memang. Kalau misalkan pengen nyari ya dan tahan sama ngeliat luka cedera Kevin De Bruyne's hamstring. Terus kemudian gue baca kan penjelasannya Kevin De Bruyne di situsnya Manchester City. Jadi ternyata cedera hamstringnya itu cukup parah dan itu statusnya adalah career threatening. Jadi mengancam karirnya dia. Kenapa itu mengancam karirnya? Si De Bruyne cerita di tendonnya dia itu di hamstring itu udah banyak scar tissue. Jadi bekas-bekas cedera gitu. Dan dokternya bilang ini udah kayak wet paper towel. Jadi udah kayak anduk basah. Nah, itu tendon-tendon yang ruptured itu kata dokternya perlu di clean out. Nah, itu yang sebenarnya jarang kita tahu. Kita taunya adalah cedera mengaruhin pemain, orang kayak Ronaldo gitu ya, Ronaldo Nazario, cedera lutut, ya udah dia kehilangan kecepatannya dan kemampuan dribblenya gitu. Kita tahu cuma situ, tapi kan kita tidak tahu seberapa parah kondisi lututnya atau kondisi apa yang ditemuin dokternya ketika ketika mengoperasi lututnya. Hal-hal kayak gitu yang bikin gue sadar bahwa ternyata proses bagaimana pemain kehilangan kemampuan karena cedera dan operasi itu ternyata seserius itu gitu loh sebetulnya. Dan gue sih ngelihat yang si Karl Anka bilang itu burst of pace. Itu burst of pace itu bukan kecepatan lari ya, tapi kayak entakan beberapa langkah pertama percepatan. Kalau percepatan ketika dia entakan beberapa langkah pertama itu hilang gitu. Dan banyak fans Manchester City bilang, oh ya atletisismenya De Bruyne udah hilang gitu. Jadi fans City berterima kasih lah sama Kevin De Bruyne. Dia numbalin satu kaki untuk klub kalian.